warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartiko Permadi dari kelas IKOR 2018B NIM 046. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai UV light untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan olahraga. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Baik, mungkin teman-teman pernah tahu apa itu UV light. Nah, UV light sendiri itu merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Nah, sinar matahari tersebut memproduksi beberapa jenis sinar ultraviolet seperti sinar UVA, UVB, dan UVC yang terbagi berdasarkan banyak energi yang mereka miliki. Adapun gangguan-gangguan kesehatan akibat UV light, yaitu yang pertama ada fotokeratitis. Nah, fotokeratitis sendiri adalah kondisi permukaan mata terbakar dari dampak buruk paparan sinar UV. Nah, efeknya memang bisa hilang dalam beberapa hari, namun komplikasinya masih menyerang di kemudian hari. Dampak buruk dari paparan sinar UV bagi mata dapat memicu katarak dan juga kebutaan. Nah, untuk sifatnya sendiri itu kumulatif. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai melindunginya. Adapun gejala-gejala dari fotokeratitis yang pertama, nah biasanya muncul rasa sakit yang berkisar dari sedang hingga parah. Nah, yang kedua mata memerah, terus sensitif terhadap cahaya, terus air mata berlebihan, kemudian penglihatan buram, dan juga ada muncul pembengkakan di sekitar mata. Untuk treatmentnya sendiri, kita bisa melakukan pengobatan yang berfokus untuk meredakan rasa nyeri pada mata dan mencegah terjadinya infeksi yang lebih lanjut. Nah, apabila perlu kita pergi ke dokter untuk meminta resep obat bisa berupa tetes mata yang mengandung antibiotik. Gangguan kesehatan yang kedua yaitu sunburn atau kulit terbakar matahari. Nah, ini merupakan suatu kondisi kulit yang mana kulit menjadi memerah, bengkak, dan menyakitkan. Nah, pada kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan kulit yang ringan sampai ke berat. Nah, sunburn sendiri itu juga bisa disebut sebagai dampak buruk dari paparan sinar UV yang memiliki faktor resiko serius untuk kanker kulit. Untuk gejala-gejala dari sunburn ini, yang pertama biasanya kulit kita terasa panas dan perih saat disentuh. Nah, kemudian kulit juga menjadi melempuh dan bengkak. Untuk treatmentnya sendiri, kita bisa kompres kulit dengan air yang sejuk. Yang kedua, kita bisa menggunakan lidah buaya sebagai pendingin. Jangan pernah kita memecahkan atau menyentuh kulit yang melempuh. Terus yang terakhir, kita lindungi area kulit yang terbakar sinar matahari. Gangguan yang ketiga yaitu X-spot atau solar lentiginous. Nah, sinar UV bisa menjadikan kulit berbintik dalam jangka waktu yang lama. Nah, meski dampak buruk dari paparan sinar UV tersebut tidak bahaya, namun dapat mengganggu penampilan. Nah, ukuran bintiknya bervariasi dan biasanya muncul di bagian wajah, tangan, bahu, dan juga lengan. Untuk gejalanya sendiri, itu biasanya bentuknya datar, oval, dan juga biasanya berwarna coklat, hitam, atau abu-abu. Nah, untuk ini sendiri terjadi pada kulit yang paling sering terpapar oleh sinar matahari yang selama bertahun-tahun, seperti contoh punggung tangan, terus ada ujung kaki, terus wajah, bahu, dan punggung atas. Nah, ukurannya juga lebih dari setengah inci atau 1 cm dan bergerombolan sehingga membuatnya tampak menonjol. Nah,
Untuk treatmentnya sendiri itu kita bisa menggunakan obat-obatan yang bisa untuk memutihkan kulit atau krim pemutihan. Bisa juga kita pakai salep atau semacamnya. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan terapi laser, terus ada juga krioterapi dan dermabrasi dan pengupasan kimia. Gangguan yang keempat yaitu melasma. Pada kondisi ini disebut sebagai kelainan pigmentasi yang menyebabkan munculnya bercak coklat atau abu-abu di kulit. Nah, terutama pada kulit wajah. Gejala utama dampak buruk dari paparan sinar UV adalah adanya perkembangan bercak kulit yang berubah warna. Memang tidak menyebabkan gejala fisik yang lain, akan tetapi juga sangat mengganggu penampilan sendiri. Nah, untuk pemicu potensial untuk melasma ini yaitu paparan sinar matahari. Untuk treatmentnya sendiri kita bisa mengobati dengan salep atau obat-obat semacamnya yang bisa mengobati kulit. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan topi yang bertepi lebar saat berada di luar. Yang terakhir kita harus menghindari waxing. Gangguan yang kelima yaitu bisa merusak sistem kekebalan tubuh. Memenuhi asupan vitamin D dari matahari itu memang sangat penting, namun tidak pada siang hari yang terik. Nah, sinar matahari yang baik itu pada saat pagi hari jam 6 sampai jam 10. Nah, apabila berjemur pada saat yang terik, maka dapat dipastikan dampak buruk dari paparan sinar UV akan merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, sengatan matahari dapat mengubah distribusi dan fungsi dari sel darah putih. Nah, padahal sel ini yang melawan penyakit pada manusia hingga 24 jam setelah terpapar sinar matahari. Paparan dari sinar ultraviolet yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, gangguan yang keenam yaitu fotosensitivitas. Beberapa orang memiliki kecenderungan sensitif terhadap sinar UV. Alhasil, ketika terpapar sinar UV dalam jumlah yang kecil dapat memicu reaksi alergi dengan memunculkan ruam dan luka bakar derajat sedang hingga berat. Untuk gejalanya biasanya muncul bercak kemerahan atau eritema dan disertai rasa gatal. Nah, untuk bercak tersebut akan menetap hingga beberapa hari dan berubah menjadi bengkak dan bentol seperti biduran. Untuk treatmentnya, kita bisa menghindari berada di luar ruangan antara pukul 10 pagi hingga jam 2 siang. Yang kedua, kita bisa melindungi kulit dengan tabir surya atau juga bisa dengan baju berlengan panjang dan juga topi. Yang terakhir, kita kenakan kacamata hitam dengan perlindungan ultraviolet. Gangguan yang ketujuh yaitu solar elastosis. Nah, pada dasarnya radiasi ultraviolet bisa memecahkan jaringan ikat kulit seperti kolagen dan serat elastin. Nah, pada lapisan kulit yang lebih dalam atau dermis. Nah, bila tidak ada jaringan ikat yang mendukung akibat dampak buruk paparan sinar UV, maka kulit akan kehilangan kekuatan dan fleksibilitasnya. Nah, sehingga kondisi ini biasanya dikenal sebagai solar elastosis atau elastosis aktinik. Gejalanya biasanya terjadi lipatan vertikal, kering, dan juga ada kerutan dalam dan kulit menjadi kendur. Nah, yang kedua, kulitnya juga menjadi menebal. Strategi pencegahan paling efektif untuk mencegah kondisi ini adalah meminimalkan terkena paparan sinar matahari secara langsung. Nah, melalui penggunaan tabir surya juga bisa. Nah, batasi waktu berjemur sesuai dengan aturannya. Gangguan yang ke-8 yaitu keratosis aktinik. Nah, banyak orang yang sudah paham bahwa sinar matahari
sangat berpotensi menyebabkan kanker kulit. Nah, akan tetapi sebelum benar-benar menjadi kanker, dampak buruk paparan sinar UV akan menyebabkan keratosis aktinik atau solar keratosis. Nah, untuk dampak buruk dari sinar UV keratosis aktinik adalah pertumbuhan prakanker dengan paparan sinar ultraviolet jangka panjang. Prakanker merupakan tahap awal sel dapat berkembang menjadi kanker bila tidak mendapat penanganan yang tepat. Ukuran keratosis aktinik bervariasi dari kecil hingga 1 inci atau lebih dengan diameter. Nah, variasi warnanya berkisar dari terang ke gelap. Gejala dari keratosis aktinik biasanya muncul bercak bersisik atau kulit berkerak dengan diameter kurang dari 1 inci atau 2,5 cm. Untuk treatmentnya, kita bisa menggunakan obat-obatan seperti salep dan semacamnya. Bisa juga kita melakukan terapi fotodinamik dan operasi pembedahan. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.